Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'an imama rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada Jumat malam ini kita berkumpul dalam rangka mendengarkan tausiah oleh Kiai Haji Selamat Ma'arif yang insya Allah beliau dalam perjalanan menuju Masjid Al-Istiqomah perguruan tinggi dakwah Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, marilah kita awali pembukaan Ta'lim al-Aqabah ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Wahidin dan Abdul Latif. Kepada keduanya waktu dan tempat dipersilakan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha war rasul. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Wa idh ya'idhukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا يشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Rabb-Nya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata datang kepada mereka, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak dan menghilangkan yang batil, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk sambutan dari Sohibul Bait, dari Mudir PKDI Kiai Haji Said Hamidan LC, kepada waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Kiai. Alhamdulillah, inilah Kiai Selamat Ma'arif yang lagi ngetren itu. PA 21 2. Cuma orang Priok ini kadang jelek Ustaz. PA itu bilang jelek, PA loh. Ini bukan PA, ini persaudaraan alumni 21 2. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwan fillah jamaah Masjid Al-Istiqomah dan juga para rekan-rekan yang bisa hadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi waktu, ya, masih diberi kesempatan, ya, dan insya Allah masih diberi semangat. Semangat tak? Allahu Akbar. Simbol semangatnya orang Islam itu takbir. Indonesia direbut kemerdekaannya dengan takbir. Insya Allah nanti rezim juga ditumbangkan dengan takbir. Allahu Akbar. Rezim yang jahat. Tapi kalau rezim biasanya jahat ya. Kalau yang baik apa namanya? Adil. Bukan rezim yang baik. Nah, ikhwan fillah, ini taklim kita Al-Aqabah ini insya Allah pada setiap malam Sabtu atau Jumat malam keempat, ya, kita akan undang, ya, ustadz kondang. Ustadz kondang. Nah, alhamdulillah ini malam ini yang pertama nih. Kalau orang Jerman bilang militi. Nah itu Ustadz Selamat Ma'arif. Ustadz Haikal pernah juga saat ini ya. Tapi waktu setahun yang lalu ya. Begitu. Nah nanti makanya ini undangan saya sampaikan, saya sebagai ya orang tua, ya kan? Walaupun ada yang lebih tua, Kiai Aku Safdinal, ya kan? Nah, itu menyampaikan kepada anda-anda, jadi nanti tidak perlu pakai undangan lagi. Insya Allah setiap Jumat ke-4 itu Ustadz kondang. Tapi taklimnya setiap malam Sabtu, kan? Saya di malam Sabtu ke-2. Malam Sabtu pertama Ustadz Arif kajiannya Sakofa Islamiyah, ya kan? Malam Sabtu kedua saya kajiannya Akidah Islamiyah. Malam Sabtu ketiga Ustadz atau Kiai Ampu Safdinal kajiannya, ya kan? Ubudiyah, akhlak dan ibadah. Nah malam keempat, nah ini Ustadz kondang, ya kan? Kajian umum. Malam ini temanya ini, waduh, hebat ini, modernisasi beragama dalam perspektif Islam. Wah ini kajian ini, ya, gitu. Nah nanti ada malam Sabtu kelima itu biasanya 3 bulan sekali. Ini niatnya, itu yang lebih kondang. Mudah-mudahan, ya kan, Habibana Rizik Sihab nanti suatu waktu bisa hadir di tempat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya, jadi malam ini karena Pak Kiai kita juga sudah hadir, ya, ya. Dan ini juga perlu saya sampaikan sedikit Ustaz ya. Analisa apapun berkaitan dengan antara Muslim dan non Muslim atau bahasanya kafir, ya. Cuma kan orang sekarang ada lagi dibilang kafir. Kalau dalam Quran ada 3 yang digolongkan non muslim. 1 fasik, kedua dolim, ketiga kafir. Fasik dan dolim itu perangainya orang Islam yang brengsek. Dia dalam lingkaran namanya munafik. Itu cerita 3 golongan ini terhadap Islam itu gak ada senangnya. Orang fasik merusak Islam. Kalau orang munafik menipu Islam. Kalau orang kafir anti Islam. Nah, 3-3-nya itu nggak benar. Dan 3-3-nya itu disinyalir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka bikin rekayasa, bikin siasah, bikin makar, bikin gerakan. Untuk apa? Nah, supaya Anda murtad.
supaya murtad. Nah, saking hebatnya mereka juga menganalisa kategori murtad. Nah, murtad itu ya tadi, yang pertama fasik. Fasik itu murtad dalam bentuk merusak. Orang Islam tapi jadi benci, orang Islam tapi jadi LGBT, orang Islam tapi nipu, orang Islam tapi ngerampok, orang Islam tapi bikin bank riba dan lain sebagainya. Itu fasik. Kemudian zalim menjebak mereka. Zalim itu bukan secara personality lagi atau kelompok kecil, mereka membuat gerakan, itu sudah kapasitasnya zalimun. Wah, dibikin strategi-strategi, ya kan? Nah, termasuk ini rezim ini termasuk zalim karena kita tidak bisa bilang kafir. Kenapa nggak bisa bilang kafir? KTP-nya Islam. Tapi semuanya itu di dalam Al-Quran dikatakan wala yazaluna, makanya mereka bikin gerakan terus. Gerakannya apa? Murtadnya itu begitu, dibikin tahapan. Sama seperti apa yang pernah kita dengar, ya kan? Filosofi yang pernah diungkapkan oleh gerakan orang-orang Barat terhadap Islam. Ya. Kalaulah mereka tidak berganti agama, setidak-tidaknya jauhkan dari ajaran agama. Nah, ini real, kan? Real. Tetapi dan itu sunatullah. Orang kafir, orang zalim, orang fasik benci kepada Islam itu sunnatullah. Itu sudah hukum alam, begitu. Dan kita memang sudah digarisbawahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Beliau Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengira dibiarin aja kita sudah ngaku Islam. Enggak, diuji. Kalau kapasitasnya imannya bagus, ya ujiannya lebih hebat lagi. Ya, seperti Habibana Rizik itu sampai begitu ya. Sampai itu gerakan mereka lius gitu kak. Au yukhrijuka au yaqtulu. Ya, bisa membicarakan Anda atau mendeportasi Anda atau bisa jadi membunuh Anda. Itu sunatullah. Nah, sekarang yang jadi masalah, sunnatullah dulu itu, kemenangan Islam itu dilawan dengan apa? Dengan apa? Dengan apa kemenangan Islam selama ini? Dengan perlawanan. Selama ini kemenangan Islam itu dari sejarah yang kita tahu para anbiya sampai kepada kemarin-kemarin tentang khilafah dan lain sebagainya, itu tidak ada yang mereka merebut posisi kejayaan Islam itu dengan mojok-mojok, sekedar mojok-mojok, sekedar tahlilan, sekedar tidak, pasti membuat gerakan dan ada yang maju ke front depan untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu. Nah, sekarang kita ini justru kebanyakan umat Islam menyimpang dari sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Ya tapi kita bergerak, tapi kita tidak bergerak. Kita suruh bicara, tapi kita tidak bicara. Kita suruh melawan, tapi kita tidak pernah melawan. Ya sudah. Itu di dalam surat An-Nisa, orang yang gak melawan terhadap kezaliman gimana? Mati itu dijewer sama malaikat mentahnya. Nggak tahu membelanya kayak apa. Udah itu dibebesin ke dalam neraka. Kata Ustaz Taruntung itu apa? Begitu masuk neraka dibolak-balik. Yang lihat sinetron tahu dah. Nah, dibolak-balik, dipanggang, dibolak-balik. Masya Allah. Naudzubillah. Nah, saya sebagai orang yang diamanahi mengurus masjid Al-Istiqomah PTDI, insya Allah, ya kan, akan tetap menjadikan masjid ini sebagai basis menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yuhiqqal haqqa haqqan wa yubtilal batila batila. Biar jelas, yang hak ini hak, yang batil adalah
batin. Siapa yang harus ngomong demikian, bicara demikian? Kita. Ya? Bukan Ustaz Ma'arif aja, bukan Habibah Rizik saja. Semua kita wajib ngomong tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar. Ya? Dan tadi ini dapat WA, mulai ada apa? Ada pemetaan masjid. Baru kan gitu mau kemana? Hati-hati, ada pemetaan masjid, sarang teroris dan bukan sarang teroris. Kan? Jadi masjid yang melakukan kajian bedah buku, hati-hati, buku apa tuh yang dibedah? Ya? Nah, besok ada bedah buku khilafah Islamiyah di masjid mana? Nurul Islam di Rawada. Hari Ahad besok. Hari itu calon teroris tuh. Ya kan? Gak usah dipikirin itu, ya? Tidak usah dipikirin itu, ya kan? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena pikirin, biarin dia pusing. Dan yang perlu kita harus ingat, itu di zaman Rasulullah, ya, firman Allah, ya, di surat katanya ayat terakhir sebagai penutup di dalam surat Al-Maidah itu stressing banget tuh. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dunikum fala takhshawhum wakhshawni. Hari ini orang kafir itu putus asa dari agama kalian. Jadi dulu yang putus asa itu orang kafir. Apa sih Muhammad ini mau sampai sholat itu baru sholat kan rapat itu mereka itu ada apa nih? Ada mata-matanya. Apa ini? Sholat rapat. Dia kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Latihan apa nih? Udah itu pagi-pagi banget lagi. Subuh. Kan? Ikut lagi. Kan? Tengah hari juga begitu. Kan? Mau tenggelam matahari begitu. Malam begitu. Apa nih? Sampai sholat saja dicurigai. Tapi Masya Allah, hebat luar biasa. Mereka sampai putus asa, nyerah. Menang tidak Nabi Muhammad? Menang tidak? Menang. Sekarang kan kita, apalagi nih? Siapa? Joko Bodo, ngapain nih? Ngapain lagi nih? Kita yang dibikin pusing tuh. Jangan, nggak usah. Dan kita nih nggak usah takut sama Cina, nggak usah takut sama ini, nggak usah takut NKRI, mau NKRI kayak, mau BRI kayak, mau apa lagi, Mandiri kayak, terserah, ya kan? Yang penting Islam harus ya'lu wa la yu'la alaih. Cina itu lebih bagus kalau dia Muslim daripada Jawa tapi kafir. Paham? Paham? Allahu Akbar. Jawa saudara kita namanya Joko Bodo tadi, tapi hasil fasik dari lebih bagus sih, Aceh, kan? Tapi Muslim. Cuma Cina yang masuk sekarang ini rupanya bukan Muslim, itu harus diwaspadai ketidakislaman keislamannya. Tapi saudara kita Cina yang Muslim itu banyak juga ya, yang komitmen kepada Islam. Nah nanti insya Allah Ustaz Selamat Ma'arif akan memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan ya situasi kekinian dan bagaimana kita ke depan atau visi misi apa yang akan dibawa oleh PA 212 ini ya. Mari sama-sama untuk wilayah Jakarta Utara umumnya, lebih khusus wilayah Tanjung Priok, jadikan ini markas kita bersama untuk liyakuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatu ghairihi hiyas sufla, supaya kalimat Allah ini tegak dan kalimat selainnya rendah. Insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk acara penampilan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mudir PTDI Kiai Haji Syekh Hamidan. Selanjutnya sambutan Ketua Dewan Kota PA 212, Dewan Tingkat Kota PA 212 Kiai Haji Maulana Poso Siregar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hormati Kiai Haji Selamat Ma'arif yang alhamdulillah selamat datang di Jakarta Utara. Walaupun memang jemaahnya bukannya serem-serem, tapi hati mereka lembut seperti salju. Amin. Kiai Haji Hamidan Dasi, guru kita bersama, protokol Saudara Yusuf Al-Ghifari. Jadi kalau Nabi salah, baru ini malam ini ada Nabi salah, Nabi Yusuf ya. Jadi DT itu Dewan Tanfiziyah Kota. Karena dia biasa tadi baru rapat sama Pak Wali Kota dia, jadi agak sedikit masih terbawa aromanya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya merasa berbahagia sekali malam ini karena banyak kawan-kawan tanya, Ustaz, kapan Kiai Selamat Ma'arif datang ke Tanjung Priuk, betul? Terus nanya, pas orangnya udah datang, kita yang datang malah segini, malu gue jadinya. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena ini taklim pembukaan ke depan, mudah-mudahan Kiai Selamat Ma'arif tidak bosan kalau kita undang lagi, amin. Ya. Dan saya hanya satu masukan kepada kita, inilah situasi kita, kondisi kita, yang memang kita selalu bersabar. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum ayyuhallazina amanu isbiru wa beriman sabar, tetap sabar. Wasabiru warabi, walaupun sabar siap-siap, betul enggak? Siap-siap. Ya, jangan sabar diam, siap-siap. Ya. Karena kalau kita baca itu dalam surat Al-Baqarah jelas sekali kan, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu menafsirkan kita itu dengan nyamuk. Nyamuk umurnya 30 hari. 30 hari. Makan nggak makan mati. Hisap darah atau tidak mati. Begitulah katanya kita orang ini. Beramal tidak beramal mati. Berjuang tidak berjuang mati. Tapi mari kita pilih, mau mati husnul khotimah atau sohib. Ini sekarang pilihan sama kita nih. Hidup ini hanya pilihan, betul? Hidup pilihan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita memilih jalan yang benar. Amin. Amin. Begitu karena kita hidup di akhir zaman ini, megang agama kayak megang bara api. Megang bara api. Agama itu kayak bara, kita pegang tangan kebakar, kita lepas agama mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita, ya. Pertama kita bersyukurlah masih ada pemimpin kita seperti Habibana Rizik Syihab. Amin. Walaupun ya itulah risiko perjuangan, saudara, betul? Ya, kita sekarang ini dekat sama beliau aja diawasin, betul ya? Dekat aja, gitu. Maka saya berkali-kali bilang dalam mimbar ini, saya tidak melawan pemerintahan Jokowi, saya tidak melawan pemerintahan Yusuf Kala, Republik ini. Yang saya lawan itu ketidakadilan. Masa gara-gara kerumunan 4 tahun, coba bayangin aja, betul? Gara-gara kerumunan. Yang kerumunan banyak, tapi nggak 4 tahun. Itu yang kita lawan, ketidakadilan. Ini terakhir lagi nih Bang Edi. Dia ngomong, apa katanya, sebagian doang. Nah itu kan istilah bahasa, udah biasa orang pakai, sampai sepinya dibilang gini, buang anak. Wah, itu orang demo semua tuh orang Kalimantan. Yang gue pikir begini loh, kenapa orang Kalimantan nggak marah, tanahnya digerogokin, betul? Hasil alamnya dibongkar, kok nggak dia marah gitu? Berarti ada settingan gitu. Ya. Maka kesini kawan-kawan, semuanya mari kita tetap berpegang kepada tali Allah. Itu resiko perjuangan. Kita doakan kepada Bang Edi Bung diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan Allah. Saya akan satu. Jadi kabar dikit boleh ya? Ada satu kisah. Pernah nggak dengar kisahnya Jurex? Jurex ini cerita klasiknya. Jurex itu kerjanya
Zikir ibadah sholat, zikir ibadah sholat, gitu? Oh, pokoknya kerjanya itu aja, zikir ibadah sholat, satu-satu panggil oleh ibunya. Ya Jureis, yang panggil emak nih. Jawab, emak. Dalam sholatnya Jureis mikir, emak gua, sholat gua, emak gua, sholat gua. Mana dia? Sholat. Panggil lagi ketiga, ya Jureis. Sholat gua, emak gua, sholat gua. Dia pilih sholat. Dipanggil yang ketiga, ya Jureis. Sholat gua, emak gua, sholat gua, emak gua. Dia pilih sholat. Kesel maknya. Kesel. 9 bulan, 9 hari di kandungan berat loh. Betul nggak? Lalu rentang salah, duduk salah, tengkurap kayak timbangan, susah banget. Saking keselnya nih emak, kesel. Tapi ya emak dulu kalau kesel juga doanya makbul. Makbul dong, ya Jureis. Saking keselnya emaknya bersumpah, hei Jureis, kau tidak akan mati sebelum dipitnah oleh pelacur. Doanya tidak apa, karena istri-istri dulu patuh sama suami gitu. Dengar doanya. Akhirnya apa? Jureis teruskan sholat, emaknya marah dan terbukti omongan emaknya itu dikabul oleh Allah. Enggak dulu, enggak sekarang, sama aja yang namanya ustadz, kiai itu pasti ada fitnah, betul? Betul? Makanya kalau yang terjadi ustadz nggak mau kena fitnah, nggak mau kena bully, jual cilok aja, jual cilok. Enggak pastilah. Gua jadi sering dikunjungi tuh sama bapak-bapak kita yang dulu. Kan kalau udah berkawan jadi aman kita, betul? Iya, betul. Jadi nanya informasi saat bagaimana situasi kondisi aman, aman. Kita jelasin PA 212 bukan melawan negara, tapi PA 212 cinta kepada bangsa ini, betul? Demi merah putih kita siap mati, saudara, betul? Seandainya Indonesia dijajah dengan Cina, pasti Indonesia Islam akan maju ke permukaan. Tapi siap bela Islam? Siap bela NKRI? Takbir! Itu ada takut umat Islam dulu pasti bela Islam. Amin. Makanya katanya jiping siapin senjata. Oh, nggak ada. Umat Islam hari ini cinta kepada bangsa ini, tuh. Cinta kepada negeri ini. Maka kenapa Habib Rizik Syihab selalu ikut dengan cara hukum? Cara hukum? Nggak pernah loh kita bikin kekerasan. Kata siapa tuh? Pernah nggak kita 212 bikin kekerasan? Sampai dipuji oleh Dewan Senat Amerika betapa hebatnya 212, saudara. Rumput nggak kesentuh. Apalagi janda, rumput nggak kesentuh, betul nggak? Hebat nggak? Rumput nggak kepegang, saudara. Bahkan ada orang mau ke gereja dibantu oleh 21. Dan yang datang itu acara 212, saudara. Tahu nggak? Berbagai agama muncul, saudara, ikut aman damai semua. Ya Allah, ini di luar negeri dipuji betapa hebatnya Islam, saudara. Tahu? 10 juta orang kumpul aman, aman. Makanya gue bingung. Yang menciptakan keamanan, yang menciptakan kedamaian, tapi kadang-kadang pengamanan teroris. Karena udah gak ada kerjaan, saudara, betul gak? Udah gak ada kerjaan lagi. Itu kan damai. Tapi itu udah terserah, gue gak makin sama saudara. Tapi memang resiko jadi ustadz ya begitu. Diuli, diomongin orang, betul gak? Termasuk Jureis, ini juga satu ulama yang dibenci, saudara, karena lurus. Ente kalau lurus pasti dibenci, betul? Pasti dibenci. Akhirnya apa saking bencinya sama Jureis, musuh-musuhnya dia ngebuat perek. Perek apa? Lu godain ke Jureis. Godain? Jureis. Dibol, dibayar per skot. Lu godain dia. Waktu Jureis lagi sholat di mihrabnya, datang tuh perempuan. Perempuan dalam kondisi, Masya Allah, aduh, Jureis lagi sholat, dia ngegeletak dalam kondisi telanjang bulat. Allahu Akbar. Ini kalau Bang Boim gue gak yakin. Pasti batal. Bukan dia jasa, nggak mungkin saya gue gak yakin. Ini sudah
Allahu Akbar. Tetap aja sholat. Ini wajilat. Tadi Quran kan gimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Masya Allah. Ini kalau pernah pesantren, innama itu ada tuh hasrin. Tidak ada choice. Ya, tidak ada choice, tidak ada pilihan. Bahwa ciri orang yang beriman, idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Apabila didengungkan nama Allah, digetarkan nama Allah, wajilat qulubuhum min khaufillah. Ada takut pada Allah. Lu tengah gini enak tadi ayat tuh. Ya. Min khaufillah, takut sama Allah. Enggak takut sama apa lagi? Karena jelas rasa takut pada selain Allah itu membuat kita tidak aman. Walladzina lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman dalam tafsir ayat inna syirka la zulmun azim. Orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan musyrik, ulaika lahumul amn, dia aku jaga. Jadi kalau mau dijaga Allah, jangan sendiri. Ya. Maka misi gagal. Tuh pelacur udah dibayar, udah dibon, gagal. Imannya kuat, Jures. Yusuf gua gak yakin gua. Ini udah pulang tengah jalan, ngomong udah dapat. Hari ketemu anak tukang angon. Itu pelacur smackdown sama tukang angon. Selesai dicerita 9 bulan kemudian dia ambil. Siapa yang ambil? Jures, Ustaz PTDI. Selesai. Jures. Wah, orang marah saudara. Dipitah. Jures. Wah, akhirnya saudara-saudara, ini Jures masjidnya dirobohin. Diarak-arak, Ustadz cabul, Ustadz porno. Ini banyak orang dengar cerita ini berhenti sampai sini, betul gak? Betul gak? Berhenti sampai sini, itulah Jures, ahli ibadah, tapi durhaka sama orang tua, betul? Betul? Oh itu cerita, maaf jangan dipotong. Cerita sampai habis. Sampai, nah singkat cerita Jures ini hilang. Dibawa ke lapangan, mau dieksekusi, eksekusi. Sebelum eksekusi ditanya dulu, permintaan terakhir apa? Permintaan terakhir? Oh, lebih beradab eksekutor dulu, betul nggak? Betul nggak? Tanya. Apa permintaan terakhir? Ini eksekutor yang mau bunuh Jures nanya, apa kata Jures? Panggil tuh anak yang katanya anak saya, yang dibilang tadi udah lahir anak saya. Tuh anak dipanggil, dicubit sama Jures. Man abu, siapa ayahmu? Ayah saya tukang ngangon, katanya. Coba lihat, dalam kisahnya apa kita ambil? Apa yang kita ambil kisah ini saudara? Walaupun kita berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan doa, berhadapan dengan orang tua, tapi maaf saudara, sikap Jures iya karena dua iya. Dia pilih Allah. Maka walaupun dipitnah, diteror, diintimidasi, didoain emaknya, tapi akhir cerita Jures diselamatkan Allah Subhanahu. Insya Allah kita diselamatkan Allah. Akhir cerita selamat. Maka apapun cerita kita ini selama kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan pengajian ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Ya, minggu depan kita rajin semua datang. Mari amin. Ya. Hanya cukup sekian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sebagai pemacu semangat kita. Alhamdulillah tadi kita sudah musko, sudah kepilih juga ketua pengurus 212 yang nanti ditentukan oleh pusat. Mudah-mudahan misi PTDI menjadi jalan silaturahmi kita ke depan. Amin. Ukhuwah Islamiyah kita, ya. Pengajian kita, tingkatkan iman kita, betul? Tingkatkan iman kita. Ngaji benar. Ya. Kemarin saya lihat waktu tanggal 12 kata Pak Jokowi kalau kita disuntik lansia apa ya? Lansia yang disuntik panjang umur terus sehat. Lu jangan ngaji yang sana, ngaji di sini.
Orang tua mah gak ada sehatnya. Karena Allah udah bilang waman nu'ammirhu nulakisu. Orang kalau udah tambah umur dia tambah repot. Betul nggak? Kalau udah tambah umur ditarik kenikmatan. Kuping budek, gigi gugur, mata lama, betul? Nggak bakalan muda lagi. Panjang umur. Bang Boy mau nggak dikasih umur 150 tahun? 150 tahun abang dikasih umur. Bikin grup WA udah pada mati kawan mah. Siapa kawan udah pada mati? Imam udah duluan. Imam belakangan. Bukan imam sini. Imam sini panjang umur deh. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua nih, yai, ini orang-orang yang gabung di 212. Mereka itu hanya butuh komando. Nggak perlu duit. Untuk berbagi. Ini kalau kita demo nih, yai, kita cukup WA. Ngumpul. Yang aki-aki, yang muda-muda, sampai orang bingung. Lu ngumpulnya gimana sih? Aku nggak tahu. Karena mereka punya rasa cinta kepada para habaib. Amin. Cinta nggak sama habaib? Sayang nggak? Selalu bersama Habib Rizik? Dalam suka? Dalam duka? Selalu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.